qawlihi Atani Jibrilu amarani Atani Jibril fa amarani qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu nekani ing ingsun Jibril sapa malaikat Jibril fa amarani maka merintah sapa malaikat Jibril ni ing ingsun an amura ing yen perintah sapa ingsun ashabi ing pira-pira sahabah ingsun wa man lan wong ma'i kang sartane ingsun ayyarfa'u ing yen to padha banterke sapa ashabi wa man ma'i aswatahum ing pira-pira suarane ashabi wa man ma'i banterke bit talbiyati kelawan maca talbiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat didatangi Jibril, maka Jibril memerintahkan saya untuk memerintahkan sahabat-sahabatku dan orang yang bersamaku. Soalnya sebagian orang menyangka kalau takrif sahabah itu harus lama kenal Nabi, lama ikut Nabi, lama iman sama Nabi. Akhirnya yang baru masuk Islam, ada yang menyangka saya belum sahabah soalnya baru. Nah, itu makanya diumumke waman ma'i dan semua yang bersama saya. Padahal secara makna usul, makna hadis sahabah itu man laki ya bin nabiyyi mu'minan bih wa huwa wa mata ala dzalik, orang yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan iman meskipun lahzah, meskipun baru sekejap sudah jadi sahabah. Tapi menurut usul sahabah itu harus disyaratkan tulu as-suhbah, lama menemani. Sing merasa baru masuk Islam, aku durung sahabah kok, berarti enggak termasuk perintah. Makanya diumumkan waman ma'i, semua yang bersamaku. Keraskan suara mereka untuk membaca talbiyah. Ini perintah. Ketika berangkat haji atau umrah, itu ketika talbiyah dibanterno. Yakni tidak sampai mengganggu orang lain. Kalau idza haram, ya kan. Kemudian selain perempuan, kalau perempuan cukup didengar dirinya sendiri aja. Maksudnya ku laki-laki yang bukan perempuan. Kalau banji, khunsa ku enggak banji ya, banji ku wong lanang sing sayaan. Khunsa ku wong lanang, khunsa ku orang yang enggak jelas kelaminnya. Kelaminnya dua ada atau tidak punya kelamin babar belas, itu sama seperti perempuan. Mengeraskan suara talbiyah itu disunahkan ketika berangkat, ketika naik tanjakan, ketika turun ketika jalannya menurun, kemudian ketika ba'da sholat, nah itu keraskan talbiyahnya lagi untuk syiar mendatangi panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu, nekani ingsun sapa Jibrilu, malaikat Jibril, faqala li maka dawa sapa Jibril li marang ingsun, innallaha satamani Allah ya'muruka iku perintah sapa Allah ka ing sira antak mora ing yen perintah sapa sira ashabaka ing pira-pira sahabat sira ayyarfa'u ing yen banterke sapa ashabak aswatahum ing pira-pira suarane ashabak bitalbiyati kelawan maca talbiyah fa innaha mangko sak temene talbiyah min sya'airil haji iku termasuk pira-pira tandane haji. Qala sallallahu alaihi wasallam saat didatangi Jibril, maka Jibril berkata kepada saya, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk kau perintahkan kepada para sahabatmu agar mereka mengeraskan suara mereka membaca talbiyah. Dibanterno. Fa innaha min sya'airil hajj.
Karena talbiyah termasuk tanda-tandanya haji. Sya'air. Nah, jadi orang yang haji ini ada sya'air. Kemudian ada masy'aril haram, tempat-tempat di lambang diagungkannya Allah, Muzdalifah. Nah, wadhkurullaha fil masy'aril haram. Iku sya'airil hajj, iku talbiyah. Qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu nekani ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril faqala mangko dawuh sapa Jibril inna rabbi sak temene pangeranku wa rabbaka lan pangerane sira. Pangeran iki kalau kita orang Jawa nyebut Allah itu Tuhan itu pangeran. Pangeran iki kadang orang nganggep kayak pangeran ini anak rojo. Allah Ta'ala pangeran gitu. Pangeran ini pangeran itu anak rojo. Kalau bahasa Jawa itu pangeran itu anak rojo. Pangeran Tuhan. Pangeran itu Tuhan. Jadi pangeran sama pangeran itu beda. Pengairan ya beda meneh. Pengairan itu sawah. Itu kadang orang Jawa tidak paham. Dulu aku gak paham. Terus saya eskal. Allah Ta'ala kok dipanggil pangeran ya. Kayak anak rojo. Ternyata pangeran sama pangeran itu beda. Orang Jawa kadang tidak paham. Kadang eskal. Masya Allah Ta'ala pangeran. Anak rojo. Rojo ini sopo. Nah, makanya kalian kalau di tempat yang tidak familiar menyebut pangeran. Lebih baik nggak usah daripada mereka eskal. Atau misal kalian sebut cerita ke PR berarti kalau mereka eskal. Mereka biar tidak menyangka Masya Allah Ta'ala anak rojo diceluk pangeran. Pangeran itu beda sama pangeran. Pangeran itu Tuhan. Pangeran di Ponegoro, pengairan sawah. Ya. Inna rabbi sak temene pangerane ingsun wa rabbaka lan pangerane sira yaqulu laka iku ngendikan sapa rabbi wa rabbak laka marang sira tadri anata weruh sapa sira wahai nabi kaifa halika ya apa rufi'ta diangkat sapa sira dzikraka ing sebutane sira apa iku cah qultu jawab sapa ingsun Allahu a'lamu tawi Allah iku luweh mutanani qala dawuh sapa Allah dawuh sapa Jibril dawuh sapa Rabbi wa Rabbak ngono qala dawuh sapa Rabbi wa Rabbak la udhkaru ora boten disebut sapa ingsun Allah illa dzukirta kejaba disebut sapa sira wahai nabi ma'i sartane ingsun Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atani Jibril, saya didatangi Jibril. Jadi Allah Ta'ala ketika nurun ke surah Wadduha wa rafa'na insyirah ya. Surah insyirah wa rafa'na laka dzikrak, sudah kami tinggikan sebutanmu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sama Jibril, apa maksudnya wa rafa'na laka dzikrak ya Jibril? Jibril alaihi salam akhirnya dikasih wahyu sama Allah. Akhirnya diceritakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Saya didatangi Jibril faqala, maka dia berkata, inna rabbi wa rabbaka yaqulu lak, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu berkata sama kau, berkata buat kau, wahai Muhammad, tadri kayfa rufi'ta dzikrak, apa kau tahu bagaimana diangkat sebutanmu? Maksudnya wa rafa'na laka dzikrak, itu caranya gimana? Qultu Allahu a'lam, saya jawab Allahu a'lam, artinya tidak tahu. Kalimat Allahu a'lam itu bagus disebut buat pertama menunjukkan kalau kita memang tidak tahu. Terus juga untuk mentakbirkan bahwa misal kita tahu, kita jawab, tapi kita tutup dengan wallahu a'lam. Makanya ketika para mufti, para ulama
menjawab fatwa, mereka menjawab. Mereka tahu jawabannya sesuai ilmunya mereka, tapi ditutup wallahu a'lam, Allah lebih ngerti. Untuk menutup. Atau digunakan untuk menutup dars atau ngaji. Ngaji wallahu a'lam, wah langsung tersenang soalnya wis bar ya. Tapi kalau Allahu a'lam ini ucapkan buat apa istilahnya, menutupi ilmu biar dikira tidak ngerti padahal ngerti, dengan mengucapkan wallahu a'lam, maka ini buruk. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marah sama para sahabat lainnya ketika tanya maknanya surah idza jaa nasrullahi wal fath. Ya kan, ketika Ibnu Abbas akhirnya yang jawab. Ketika ditanya sahabat-sahabat ini jawabnya serempak Allahu a'lam. Padahal sahabat jelas ada yang tahu. Serempak Allahu a'lam. Marah Sayyidina Umar. Kalian jawaban ngerti apa tidak ngerti? Jangan wallahu a'lam. Nah, itu maksudnya marahnya Sayyidina Umar karena mencegah biar orang yang tahu ya ngomong jawaban. Kalau tidak tahu jawaban la a'lam. Nah, kalau ini serempak wallahu a'lam, ini antara yang tahu tapi tawadhu atau yang betul-betul tidak tahu ketutup kabeh, makanya marah Sayyidina Umar. Tapi kalau memang tidak tahu boleh, tapi kalau tahu tapi nyimpen ilmunya dengan wallahu a'lam itu tidak baik. Makanya jawab, tapi setelah jawab ditutup dengan wallahu a'lam. Allah sendiri juga berfirman Allahu a'lam wa haitsu yaj'alu risalatah. Allahu a'lam, saya jawab, Allah yang tahu. Artinya saya tidak tahu. Qala, Allah berfirman la udhkaru illa dzukirta ma'i, saya tidak disebut kecuali kau juga disebut bersamaku biasane. Ya kan? Soalnya tidak semua ketika nyebut Allah aku nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasane, yaitu ketika syahadat juga, nisbatnya orang masuk Islam, nah, itu disebut juga nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika adzan, ketika khutbah, ketika sholawat, biasane disebut juga. Kalau tidak biasane ya subhanallah kan juga tidak nyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi biasanya di tempat-tempat yang khusus itu tidak disebut Allah kecuali pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebut. Nek enggak sah adzan, khutbah, enggak sah. Qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibril fi khadirin. Nakani ingsun Jibril sapa Jibril fi khadirin ing dalam pakaian ijo. Ta'allaqa bihi turru, gumantung bihi kelawan Jibril at-turru apa mutiara. Nah, mutiara. Masya Allah, Jibril alaihi salam itu disifati sama Allah Ta'ala dzu mirratin fastawa, yang punya penampilan anggun indah, dzu mirrah. Tidak ada yang melihat malaikat Jibril kecuali pasti cinta, senang. Allah Ta'ala menciptakan malaikat Jibril itu dzu mirratin, yang penampilannya bagus. Nah, ini salah satu bentuk yang pernah ditampilkan malaikat Jibril alaihissalam ketika mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bentuk memakai pakaian warna hijau. Ta'allaqa bihi dur, yang bergantungan dengan Jibril apa tadi kita sebut mutiara. Oh Masya Allah, ketika saya digerakke berjatuhan niku mutiara. Masya Allah, pakaian hijau.
Kenapa kok memilih warna hijau? Soalnya warna hijau itu menunjukkan kecintaan, menunjukkan apa? Kesuburan, keindahan, kecintaan, itu hijau. Nah, makanya ahlul jannah pakaiannya thiyabin khudrin, pakaian yang warnanya hijau. Soalnya disenangi sama Allah Ta'ala, subur. Ya kan? Rak kampanye yo, hijau kampanye enggak. Atur itu permata, permata yang di dalam cangkang gitu loh, mutiara, apa? Kerang ya. Itu dibuka ada dur namanya. Yang dibuat tasbih. Itu adur. Simtut turar, untayan mutiara-mutiara. Ya. Faturru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadaran ghairu muntazimi. Mutiara itu bertambah bagus ketika diuntai. Tapi ketika tidak diuntai, tidak kurang bagus sih. Ada yang putih, kadang biru, kadang kuning, kadang ada yang merah, kadang ada yang hijau, Masya Allah. Atur. Malaikat Jibril alaihi salam sampai disebut tawusul malaikah. Meraknya malaikat. Yani malaikat yang paling indah. Soalnya disebut, dinamakan sama Allah, dzu mirrah, yang penampilannya bagus. Nabi SAW melihat malaikat Jibril alaihi salam dibentuk yang asli 2 kali. Yang pertama ketika di depan Gua Hira. Ya, itu permintaannya Nabi SAW. Ya Jibril, saya kepingin melihat bentukmu yang asli. Besok ke sini. Ada janjian. Akhirnya ketika Nabi SAW datang, Jibril alaihi salam datang, bentuk asli deh. 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Yang di Mekah cuma 2. Berarti yang 598 mingkop. Di Mekah cuma 2. Oh, 300, 600 sayapnya semua. Itu menutupi masyriq wal maghrib. Timur sampai barat ketutupan. Sampai Nabi SAW pingsan. Akhirnya malaikat Jibril alaihi salam mengecil, berubah bentuk seperti bentuknya Bani Adam, akhirnya mendekati Nabi SAW. Tsumma tana fatatalla fakana qaba qausaini. Yang kedua, ketika Nabi SAW di Sidratil Muntaha, ketika Isra, ketika Mi'raj, Allah Ta'ala, malaikat Jibril alaihi salam sampai di Sidratil Muntaha. Afatumarunahu ala ma yara. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Apa kalian ragu bahwa Muhammad itu melihat Jibril di kesempatan yang lain? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Muhammad melihat Jibril di Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, disitulah tempat surga, tempat tinggalnya orang yang ahlu taqwa. Itu bentuk Jibril alaihissalam yang asli, itu lebih indah. Sayapnya 600 sayap. Jibril bukan laki ya, bukan perempuan. Jibril, malaikat, semuanya tidak laki, tidak perempuan. Jibril dinamakan juga Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Disebut secara khusus, Subhan Qudusun Rabbul Malaikati war-ruh. Siapa yang ditemui Jibril akan ada, siapa yang ditemui Jibril akan ada itmi'nanun fil qalb, tenang hatinya. Raqqa qalbah, akan lemas hatinya.
Tapi yang ditemui maksudnya ditemui dengan baik. Soalnya ketika perang Uhud malaikat Jibril turun, ya kan, di samping kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril, di samping kirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malaikat Mikail. Malaikat Mikail ketika turun ketika perang Uhud, ya bukan membawa itmi'nan tapi perang memang. Oh, ketika ditemui Jibril alaihissalam, orang yang melihat Jibril alaihissalam pasti senang. Gak usah ngaku-ngaku ketemu Jibril, tapi yo aku nabi malah payah kok. Atani Jibril sallallahu alaihi wasallam atani Jibril nakani yang ingsun sapa Jibril malaikat Jibril faqala man qad wa sapa Jibril idza tawadda'ta fa khallil lihyatak nalikane wudu sapa sira fa khallil maka nyela-nyela nasira lihyataka ing jenggote sira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya didatangi Jibril, maka dia berkata kepadaku, ketika kau wudu maka sela-selailah jenggotmu. Ya, ini sunnah, nisbate jenggote orang yang ketel, ya. Caranya dengan tangan, dengan jari dari bawah ke atas, cukup gitu aja. Soalnya yang wajib dibasuh itu wajah, ya. Wajah itu mana bitis sya'ar ila adzakan tulan. Mulai tempat tukule rambut sampai janggut panjangi. Makanya kan selebihe kok jenggot sampai sak dodo iku sunnah disela-selani. Malaikat Jibril sampai ngajari ngono kok piye cah. Ya, berarti penting. Berarti penting. Dan jenggot iku lihyah nisbate laki iku maziyah. Ngono makane aja cukur resik, aja lanang kok dingoni. Wis sithik ya ora apa-apa sing penting duwe. Bedakne lanang karo itu. Lho iya lho. Perempuan ya tak kandhani cah. Perempuan iku yang paling ngarani. Senengi dari laki iku salah satunya aku jenggot kumis iku cah. Kalian sone bojo iku wah takoni bojomu. Aku tak cukur resik ya. Aja mesti gitu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai memuji subhana man zayyana wujuhar rijali bil liha. Maha suci Allah yang menghiasi wajahnya laki-laki dengan jenggot. Itu laki-laki. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenggot. Iku seneng iku, makanya aja dicukur resik ya. Brengos iku yo duwe raketan sithik. Jenggot. Aja resik mulus, wah ayu engko kowe malah ya. Fa khallil lihyatak. Qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibril nakani ingsun sapa Jibril biqidrin kelawan wadah sangka kendi tapi ora kendi apa ning ngarani teko apa ning ngarani kiter lempung nek kendi kan kanggo banyu iki kanggo wadah apa jenenge mangkok kendi ngono. Ndake kowe. Apa? Mangkok beling, iki kiter itu lempung. Apa? Ayo, kendil. Tenan. Yo. Dari lempung, tapi bukan untuk minum. Bukan untuk ada kayak mangkok, tapi dari kendi. Ya mangkok kendi dah untuk lempung. Ya kedren kelawan mangkok kendi. Tapi ya ki kendine kendi teko swarga ya beda tetep teko donya ya. Fa akal tu mangko dahar sapa ingsun minha saking kider. Fa u'titu mangko diparingi sapa ingsun quwwata arba'ina rajulan
yang kekuatane wong 40 rajulan apane wong lanang fil jima'i ing dalam jima'. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat didatangi Jibril dengan membawa makanan. Makanan itu diwadahi qidr. Qidr itu mangkok tapi dari lempung. Wakila ini harisah yang di dalamnya makanan itu. Harisah itu apa? Harisah itu daging yang di apa tumbuk ya, sama tepung, terus dadekno kaya apa jenang, digiling, itu harisah. Wakila isinya qidr, yang ini harisah. Fa'akaltu minha, maka saya makan dari qidr itu, harisah. Fa'u'ti itu quwwata arba'ina rajulan fil jima', maka saya diberi sama Allah kekuatan 40 laki-laki di dalam jima'. Wah, ya Masya Allah aja. Lanang siji sing kuat. Iki 40 Masya Allah. Tapi Rasulullah apa ada unsur apa namanya? Unsur kebaikan di dalam seorang nabi, diberikan kekuatan jima. Lo ada mukjizat ra. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sering makan sedikit, bahkan sering puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan siang itu enggak makan malam, cah. Kalau makan malam enggak makan siang. Nah, kalau makan sedikit, kalian harap niru, ya orang telung piring. Jamak takdim, jamak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Itu nak siang, malam enggak. Kalau malam, siangnya enggak. Nah, puasa kadang wisol. Kita enggak boleh puasa wisol. Umatnya dilarang. Tapi kekuatannya 40. Mukjizat lah. Itu khawarik. Apa? Kharikul adah. Tapi kan khariqul adah ini kan ya jangan buat jima, buat apa sholat. Loh, justru buat jima ini malah menambahi derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dari segi insaniyahnya itu sempurna. Menurut ibadah tok tapi ra ono hawa nafsune, ra ono bukan hawa nafsu, gak ono syahwate. Ya malaikat macamnya. Justru insaniyah sempurna itu ketika yo ibadah yo ono, syahwat ono. Nah, iki sempurna. Jadi Nabi itu bukan seorang yang syahwatnya diambil sama sekali. Enggak, malah kuat. Nah, itulah insan, innama ana basyaron mithlukum. Tapi meskipun dikasih kuah arba'in rajulan, tapi hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas dari zikrullah. Wah, ini hebat ini. Bayang kalian syahwate rajul wis ngono rajul ya ora kawi. Mangane akeh tapi bukan rajul kawi. Iku mestine wis paling enak pikir kita iku. Kalah mbek syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat arba'in rajulan, yakni rajulan yang akuya, laki-laki yang kuat-kuat. 40 kali lipatnya. Iku tidak pernah lepas dari zikrullah. Bayangke. Berarti melewati syahwat yang besar dilewati dengan tidak menegakkan zikrullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu zikir di setiap keadaan. Dalam keadaan syahwat 40 laki-laki. Iku tambah derajat lah, gak sembarangan lah. Ya. Makanya nek lemah syahwat akhirnya zikir terus. Ya macam syahwatnya kuat ya zikir terus. Subhanallah, ya. Mukjizat. Wakilah yang di dalam kitab itu harisah. Berarti iso kalian ambil apa? Yang tibar, ya so nek kemanten anyar mangano sing oke. Harisah. Obat kuat. Qala sallallahu alaihi wasallam, adani Jibrilu, ketika membahas masalah ini nisbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah jima ya,
nisbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga adab ya, jangan sampai yang menurunkan kemuliaannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih kekuatan jima 40 orang, berarti khawarik. Meskipun kuat tapi tidak lepas dari zikrullah. Nah, gitu. Atani Jibrilu qala sallallahu alaihi wasallam atani nakani yang ingsun Jibril sapa malaikat Jibril fi awwali ma auha ilayya ing dalam kawitane perkara auha kang paring wahyu sapa Jibril ilayya marang ingsun. Ya ini sing paring wahyu ku hakikatan Allah ya kan, tapi melalui Jibril. Fa'allamani mongko ngajari sapa Jibril ing ingsun al-wudhu'a ing wudhu was-salata lan salat. Falamma faraga mongko nalikane rampung sapa Jibril al-wudhu'a ing wudhu akhadha mongko ngarap sapa Jibril ghurfatan ing sak cawuk banyu. Ghurfatan ing sak cawuk minal ma'i saking banyu. Fanadhaha mongko nyiprat-nyipratake sapa Jibril biha kelawan ghurfah minal ma' farjahu ing klambi panggonan ing sarung panggonan farjine Jibril ngono. Wis ora usah mbok teruske Jibril duwe farji, ndak duwe. Tapi ketika tasyakul berbentuk dengan bentuk adami seperti manusia, pakai pakaian ikut disipratke di pakaian atau di sarung yang tempatnya farji. Subhanallah, sampai gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya didatangi Jibril ketika awal kali wahyu yang turun, yaitu ketika keluar dari Hira setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu langsung diajari wudu. Langsung diajari wudu. Dan langsung diajari sholat. Makanya termasuk awalu syariah, syara'il Islam, as-salah. Tidak ada salat illa bil wudu. Al-wudu'u miftahus salah. Umat-umat yang kuno itu salat, berarti pasti wudu. Berarti wudu ada juga di umat-umat kuno. Soalnya salat ada di umat kuno. Diajari wudu, setelah selesai falamma faragal wudu akhadha ghurfah minal ma', ketika selesai wudu malaikat yakni ngajari wudu, yaitu setelah selesai malaikat Jibril mengambil satu cawuk itu satu apa? Telapak tangan isinya air, diciprat-cipratke fanadhaha biha farjahu, diciprat-cipratke di sarung yang bagian farji. Apakah malaikat Jibril punya farji? Tidak punya. Yakni ketika itu malaikat Jibril berbentuk seperti bentuknya Bani Adam, manusia. Akhirnya pakai pakaian, pakai sarung. Akhirnya ketika itu ngajari ini ciprat-ciprat ke di farji, biar tidak was-was. Subhanallah, penting kita itu kadang itu enggak ngamal ke, padahal was-was. Ya memang enggak was-was kok, ya enggak usah. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-was sampai diajari gitu? Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak was-was, tapi diajari ciprat-ciprat ke ya Muhammad biar menutup celah was. Nah, kita ngapain nunggu was-was sampai kita harus ngamal ke apa? Nadhul ma, rasul ma. Iku malah justru obat was. Santri iku biasanya penyakitnya was-was. Ya iki obate. Makanya enggak usah nunggu was-was buat mengamalkan rasul ma ke sarung ketika ba'da wudu. Iku obat was-was termasuk. Dan menutup was-was sejak awal. Qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibril nekani ingsun sapa Jibril fi thalathin ing dalam telu baqain kang sisa apa telu min Dzulqa'dah saking bulan Dzulqa'dah. Faqala maka dawu sapa Jibril dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah. Dakhalat manjing al umratu apa umrah fil haji ing dalam haji ila yaumil qiyamah itu maka dina kiamat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya didatangi Jibril ketika di 3 hari yang terakhir dari bulan Dzulqa'dah 27. Yaitu Jibril alaihi salam berkata kepadaku, umrah sudah masuk di dalam haji sampai yaumil qiyamah, yakni haji itu mesti ana umrahe. Mesti entah kiran, entah tamattu, entah ifrad, mesti ana umrahe. Makanya yang disebut dalam rukun Islam itu cuma haji, yakni wal umrah. Soalnya tidak ada haji kecuali mesti ana umrahe. Atau waktunya umrah bisa juga di waktu yang digunakan buat haji, itu bisa. Ila yaumil qiyamah, berarti sebelum dikasih tahu ini orang ada 2 kewajiban, yaitu umrah dan haji. Memang betul sampai sekarang pun semua wajib. Nah, tapi ketika haji cukup mesti ana umrahe, maksudnya gitu. Tidak usah aku haji berarti umrah belum, umrah meneh, umrah khusus, enggak. Ya haji berarti sudah umrah kan gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibril nekane ingsun sapa malaikat Jibril faqala ya Muhammadu mangko dawuh sapa Jibril ya Muhammad ish ma syi'ta. Ish kesanga sira ma syi'ta. Kaya olehe kersa sapa sira fa innaka mayyitan mangko sak temene sira mayyitan iku bakal dadi mayit wa ahbib lan senengana sira man ing wong syi'ta kang kersa sapa panjenengan fa innaka mangko sak temene panjenengan mufariquhu iku kang misahi sapa panjenengan hu ing man wa amalan ngamal sira ma syi'ta ing perkara kang kersa sapa sira fa innaka mangko sak temene sira panjenengan majziyun bihi ikuti bales bihi kelawan ma syi'ta wa alam lan ngertoso sira wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna syarafal mu'mini marhaban bi dzikrillah taala qurrata ayunan nabika ya Rasulullah anna syarafal mu'mini sak temene kemuliaane wong mukmin qiyamuhu iku jumenenge wong mukmin bil laili ing dalam wektu wengi wa izzahu lan kemuliaane padha kemuliaan utawa keluhurane wong mukmin istighna'uhu iku semugi wong mukmin anin nasi saking rak butuh saking manusa. Nah, ini apa namanya? Termasuk jawami'ul kalim. Qala sallallahu alaihi wasallam, saya didatangi malaikat Jibril, maka Jibril berkata, "Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, kau mayit. Sesungguhnya kau mayit, yakni bakal jadi mayit." Nah, kita itu kalau mikir orang yang pantas tidak mati itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sebabnya awake dhewe ngono sik angen-angen ora urip mati seakan-akan iku setengahnya jauh, setengahnya mustahil. Yang paling jauh, macam jauh, sangat macam jauh dari mati ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking mulyane. Lho iku aja sudah dikasih kalimat kayak gini fa innaka mayyit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Apalagi kita. Wa ahbib man syi'ta iki berarti zikrul maut. Wa ahbib man syi'ta, cintailah orang siapapun yang kau sukai, yang kau inginkan. Fa innaka mufariqah, kau bakal misahi sama dia, entah dia mati, entah kau yang mati duluan. Entah berpisah dari tempat, masih sama-sama hidup. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kau lakukan sesukamu, kau yang akan menerima balasan sesuai amalmu. Kal in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wa alam anna syarafatul mu'min qiyamuhu bil lail. Allah, ketahuilah sesungguhnya kemuliaan orang mukmin itu qiyamun bil lail, salat malam. Qiyamul lail. Awal qiyamul lail itu salat ba'da salatil isya, tapi fi qiyam minan naum fadlun kabir, tapi di dalam tahajud yaitu ketika sudah akhir malam ada fadilah besar. Tapi wujud qiyamul lail itu
mulai setelah sholat isya kok ada sholat lagi sudah disebut qiyamul lail. Tapi yang afdal thuluthul lail akhir. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaannya orang mukmin ketika dia tidak butuh dari orang. Kau misal kau kepingin sama orang, kau tidak butuh sama dia, kau bisa sama orang. Tapi kalau kau hajat sama orang, berarti kau jadi tawanannya itu orang. Tapi kalau kau baik sama orang, kau jadi pimpinannya itu orang. Makanya istighna anin nas itu termasuk hurriyah, merdeka. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.